Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya Prima Channel dan masih seputar pembelajaran matematika tentunya ya. Oke, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang kelanjutannya video pembelajaran yang sebelumnya ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan ukuran penyebaran data, tapi yang part yang pertama. Nah, sekarang yang bagian kedua ya. Bagian yang kedua kita akan mempelajari ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama simbangan baku, kemudian yang kedua varian ya. Langsung saja kita pelajari untuk materi yang pertama, yaitu simbangan baku ya. Simbangan baku ini nama lainnya adalah simbangan standar atau disebut juga dengan standar deviasi ya. Jadi tiga istilah ini adalah sama ya. Sama, rumusnya sama karena satu pengertian ya. Simbangan baku ini disebut juga dengan deviasi standar ya. Deviasi ini penyimpangan ya, atau simpangan, kemudian standar sama aja baku ya. Ini merupakan sebuah teknik statistika yang seringkali dipakai dalam menjelaskan masalah homogenitas di dalam suatu kelompok ya. Jadi kalau kita mau mencari data yang ada itu homogen atau tidak ya, salah satunya bisa menggunakan ilmu yang namanya simpangan baku ya. Untuk simpangan baku ini juga diartikan sebagai suatu nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan bagaimana sih sebaran data yang ada di dalam sampel, atau untuk menentukan seberapa dekat ya dari titik data individu dengan mean atau nilai rata-rata dari sampel itu sendiri ya. Kalau misalnya nanti data yang ada itu dekat dengan nilai rata-ratanya, artinya datanya homogen. Tapi kalau datanya jauh ya dari nilai rata-rata, artinya data tersebut adalah heterogen. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian untuk rumusnya ya, rumus untuk menentukan simpangan baku. Simpangan baku disimbolkan dengan huruf S besar ya. Untuk mencarinya menggunakan rumus ini. S sama dengan akar dari sigma ya. Masih ingat sigma ya? Sigma ini berarti jumlah atau sum. Jumlah dari apa? Dari ini tentunya. X adalah data ya. Data dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Kemudian setelah ini ketemu, kalian bagi dengan N. Nah, tentunya karena rumus yang kita pakai adalah seperti ini ya. Berarti untuk bisa menghitung simpangan baku, tentunya kalian harus mencari ini dulu ya. Ini apa namanya? Iya, nilai rata-rata. Harus dicari nilai rata-ratanya terlebih dahulu, baru bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi nanti semua data ya, jadi X ini adalah datanya itu harus dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Tentunya setelah dicari ya, kemudian dikuadratkan. Mulai dari data yang pertama, data yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pokoknya semua data harus diperlakukan dengan rumus ini. Ya, kemudian antara data yang pertama, kedua, ketiga itu di sigma, dijumlahkan. Ya, kemudian dibagi dengan banyaknya N atau banyaknya data. Ya. X ini keterangannya rata-rata atau min ya. Masih ingat ya rumus untuk menentukan nilai rata-rata? Jumlah dari datanya dibagi dengan banyaknya data. Ini untuk menentukan nilai rata-rata atau min. Kemudian N adalah banyaknya data. Oke, biar langsung paham ya, kita langsung ke prakteknya saja, latihan soal. Misalnya seperti ini ya. Ada soal tentukan simpangan baku ya. Dari data 6, 4, 5, 7, dan 8.
untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumusnya seperti ini ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang harus kalian lakukan adalah mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu ya. Berarti ya kita cari dulu nilai rata-ratanya ya. Rata-rata simbolnya adalah X bar. Rumusnya adalah jumlah dari data. Berarti ini harus kita tambahkan, kita jumlahkan. Berarti 6 ditambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 ya. Seperti ini jadinya. Kemudian kita bagi ya. Kita bagi dengan banyaknya data. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, berarti dibagi dengan 5. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu yang atas ya. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 7, 22. Tambah 8, berarti 30 ya. 30 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 6. Nah, rata-ratanya sudah ketemu. Ini kita gunakan untuk mencari simpangan baku dengan cara masing-masing dari datanya ya, masing-masing dari datanya kita kurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan ya. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus ini, terus data yang diambil adalah ini ya. Jadi masing-masing dari data ini ya, kalian harus kurangkan dengan nilai rata-rata yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 6 ya. Oke, untuk data yang pertama dulu ya. Data yang pertama 6. 6 sesuai dengan rumus ini ya. Data yang pertama berarti 6. Kita kurangi dengan nilai rata-ratanya, berarti 6. Berarti 6 kurangi 6 ya. 6 kurangi 6. 6 kurangi 6 terus dikuadratkan. Kalau ditulis seperti ini lengkapnya ya. Nih, 6 kurangi 6. Jadi 6 ini diambil dari data ini 6. Terus dikurangi dengan 6 yang di belakang ini adalah rata-ratanya. Ya. Terus sesuai dengan rumus ini, setelah dikurangi harus dikuadratkan. Makanya ada simbol kuadrat ya. Kita tambahkan. Ya, tambah ini rumus dari mana? Nah, ini rumus dari notasi sigma. Ya, rumus dari notasi sigma. Sigma itu berarti sum atau menjumlahkan. Dijumlahkan dengan mana? Tentunya dengan data yang berikutnya, yaitu data yang kedua. 4 ya. 4 kalian kurangi dengan rata-ratanya, terus dikuadratkan. Nah, jadinya penulisannya seperti ini. Ya. Kemudian jumlahkan lagi dengan data yang ketiga. Data yang ketiga sekarang ini 5. 5 kurangi lagi dengan rata-ratanya, terus dikuadratkan. Nah, jadinya seperti ini. 5 kurangi 6 dikuadratkan. Lanjut dengan data yang keempat. 7 harus kalian kurangi dengan rata-rata, dikuadratkan. Jadinya seperti ini ya. Dan data yang terakhir adalah 8. 8 juga harus dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Ya. Jadi ini maksud dari rumus yang atas itu seperti itu. Ya. Jadi masing-masing data harus dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan. Antara data yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya harus dijumlahkan. Kemudian kalian bagi dengan N. N-nya adalah banyaknya data. Tadi ada 5 ya ini ya. Banyaknya data ada 5. Jadi kita bagi dengan 5. Kemudian tinggal kita hitung ya. Cara menghitungnya ya seperti biasa ya. Jadi yang kita hitung dulu yang ini 6 dikurangi 6. 0 ya. 0 kita kuadratkan. Nah, jadinya seperti ini ya. 0 kuadrat. Ya, terus 4 dikurangi 6 min 2 ya. Min 2 masih ada kuadratnya. Ya, seperti ini kuadrat. Kemudian 5 dikurangi 6 min 1 ya. Min 1 juga kuadrat. Kemudian 7 kurangi 6 ketemunya 1 juga dikuadratkan. Kemudian yang terakhir
8 kurangi 6, 2 ya. 2 masih kita kuadratkan. Terus dibagi dengan 5 ya. Lanjut, kita tinggal ngitung kuadratnya saja. Ya, 0 kuadrat. Berarti 0 kali 0, ketemunya adalah 0. Ya. Kemudian min 2 kuadrat. Berarti min 2 kali min 2, ketemunya adalah 4. Kemudian yang ketiga, min 1 kuadrat. Artinya min 1 kali min 1. Ketemunya adalah 1. Kemudian 1 kuadrat. 1 kuadrat berarti 1 kali 1. Ketemunya 1. Kemudian 2 kuadrat. 2 kali 2, ketemunya adalah 4. Per 5. Ya. Kemudian kita tambahkan untuk bagian yang atas ini. 0 tambah 4. 4 ya, tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 4, 10 ya. Bagian yang atas ini, ya, ketemunya adalah 10. Kemudian kalian bagi dengan 5. Tentunya masih ada akarnya ya. Ini 10 per 5 masih ada akarnya. Kita bagi 10 bagi 5. Ketemunya adalah 2, tapi masih ada akarnya. Berarti hasil adalah akar 2. Nah, inilah untuk yang sudah kita cari. Simpangan bakunya sudah kita dapatkan. Hasilnya adalah akar 2. Kalau nanti kalian menjumpai soal yang mungkin hasil ininya akarnya masih bisa disederhanakan, mungkin ini angkanya besar ya. Kalau misalnya angkanya besar kan ada kemungkinan bisa disederhanakan. Berarti kalian masih harus melanjutkan dengan cara menyederhanakan dengan ilmu akar ya. Ya, karena ini untuk soal yang ini hasilnya sudah kecil, yaitu akar 2, ini nggak bisa disederhanakan, ya udah, berarti hasilnya adalah akar 2 ya. Jadi kesimpulannya, simpangan baku dari data tersebut adalah akar 2 ya. Hasilnya adalah akar 2. Oke, bisa dipahami ya. Kalau bisa, sekarang kita ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua yaitu varian ya. Varian ini nama lainnya adalah ragam. Varian, ragam, jenis. Nah, artinya berarti ini digunakan untuk mengetahui ragam atau jenis dari datanya ya. Kemudian untuk rumusnya, simbolnya untuk varian adalah S kuadrat. S ini simbol apa tadi? S adalah simpangan baku. Berarti kesimpulannya, hasil untuk apa ya? Untuk mendapatkan nilai varian itu bisa didapat dengan cara hasil dari simpangan bakunya berapa, terus kita kuadratkan. Caranya seperti itu. Ya, memang rumusnya. Nah, kita lihat rumusnya ya. S kuadrat. Kalau tadi simpangan baku kan ada akarnya. Ya. Ada akarnya di sini. Nah, karena rumus varian adalah S kuadrat, berarti kalau ada bilangan akar dikuadratkan kan berarti akarnya hilang. Ya. Kesimpulannya, untuk rumus varian atau ragam ya, rumusnya mirip sekali dengan rumus simpangan baku. Kalau simpangan baku rumusnya seperti ini, tapi di sini masih ada akarnya ya. Masih ada tulisan akar, ini simpangan baku. Tapi kalau untuk ragam atau varian ya, akarnya tidak ada ya. Jadi rumusnya lebih simpel tentunya. Langsung saja praktek untuk soal. Nah, ini soalnya sama seperti yang tadi ya. Kita ambil soal yang sama. Kalau soalnya sama berarti ya tentunya hasilnya yang kayak tadi ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian cari adalah nilai rata-ratanya. Jadi sebelum menggunakan rumus ini ya, kalian cari nilai rata-ratanya. Karena soalnya sama berarti rata-ratanya ketemunya juga sama ya. Rata-rata kita tambahkan ini ya.
jumlahkan, dibagi dengan banyaknya data ada 5, ya. Yang atas ketemunya 30 bagi 5, ketemunya 6 ya. Seperti itu. Kalau udah ketemu nilai rata-ratanya, kita masukkan ke rumus ini ya. Artinya ya, dari masing-masing datanya harus kita kurangi dengan rata-ratanya ya. Caranya sama seperti tadi ya. Data yang pertama 6 dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan. Ikuti rumus ini saja ya. Pokoknya data kurangi rata-rata, kuadratkan. Tambah data yang kedua. Data yang kedua ini tadi 4 ya. 4 kurangi rata-ratanya, kuadrat. Data yang ketiga 5. 5 kurangi rata-ratanya, kuadratkan. Data yang keempat adalah 7. Kurangi rata-rata, dikuadratkan. Data yang terakhir adalah 8 kurangi rata-rata, dikuadratkan. Kalau sudah dihitung ya, cara ngitungnya dikurangkan dulu, cari selisihnya baru dikuadratkan. Berarti 0 kuadrat tadi ya, karena soalnya sama nggak usah saya jelaskan ya. Dikuadratkan 0, ini 4, yang ini 1, yang ini 4 ya. Kita tambahkan berarti 10 ya. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Nah seperti itu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya kalian sudah menghitung simpangan bakunya, kalau simpangan baku kan ini rumusnya ada akarnya ya. Berarti dari sini sampai bawah ini semuanya ada akarnya. Jadi hasilnya adalah akar 2. Nah tapi untuk ragam atau varian akarnya memang di rumus ini nggak ada akarnya ya, nggak ada tampilan akar. Berarti ya polosan saja seperti ini ya. Kalau untuk soal yang sama karena ini soalnya sama seperti yang tadi ya, berarti hasilnya kalau yang tadi kan akar 2, nah, kalau yang ini 2 karena nggak ada akarnya ya. Kesimpulannya jadi varian dari data tersebut adalah 2 ya. Oke, saya kira itu ya untuk video pembelajaran kali ini ya. Semoga kalian bisa memahami ya. Nanti kalau ada hal-hal yang belum pas atau mungkin ada sesuatu yang masih belum kalian pahami, silahkan kirim saja lewat chat ya. Nanti akan saya lakukan pembahasan ya. Ya, saya kira itu ya. Untuk video pembelajaran kali ini, ada kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.